Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Iya Bu. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir Bu. Ya, bagus. Pertahankan ya kehadirannya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang Nemat Helminthes. Ya, anak-anak bisa perhatikan pada papan tulis ini adalah Nemat Helminthes. Ibu mau bertanya dulu, ada yang tahu apa itu Nemat Helminthes? Ada Bu. Ya, silakan Luci. Apa? Nemat Helminthes adalah cacing gilik Bu. Ya, bagus. Betul sekali ya. Nemat Helminthes adalah cacing gilik. Nemat Helminthes ini adalah cacing gilik. Nah, kenapa disebut dengan cacing gilik? Karena kelompok hewan cacing ini memiliki tubuh bulat panjang dengan kedua ujung yang runcing sehingga disebut dengan cacing gilik. Nah, cacing gilik ini dia berasal dari bahasa Yunani. Dia berasal dari bahasa Yunani. Ya, ibu ulangi ya. Cacing gilik ini Nemat Helminthes ini dia berasal dari bahasa Yunani, terbagi menjadi dua kata yaitu nema dan helminthes. Nema artinya benang, sedangkan helminthes ini artinya cacing. Ya, jadi cacing yang tergolong dalam filum Nemat Helminthes ini bentuk tubuhnya itu bilateral simetris, tidak bersegmen, triploplastik dan memiliki rongga tubuh semu atau pseudoselomata. Sebagian cacing gilik ini dia hidup bebas di air, ada juga yang berparasit pada tumbuhan dan pada manusia. Yang berikut kita akan membahas lagi poin B, yaitu ciri-ciri Nemat Helminthes. Nah, yang pertama, Nemat Helminthes ini mempunyai kulit yang tidak berwarna, licin, serta dia dilindungi oleh kutikula agar tidak terpengaruh oleh enzim inangnya dan tidak memiliki bersegmen. Tubuhnya itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dalam, lapisan luar, dan lapisan tengah. Yang kedua yaitu Nemat Helminthes ini tidak memiliki organ saluran pencernaan yang dia memiliki. Diulangi, Nemat Helminthes ini dia telah memiliki organ saluran pencernaan yang lengkap, yaitu mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Ciri-ciri yang ketiga pada Nemat Helminthes itu tubuhnya belum memiliki sistem pembuluh darah dan sistem pembuluh darah sehingga tidak memiliki sistem respirasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi. Nah, proses difusi ini yaitu proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ciri-ciri yang keempat, Nemat Helminthes ini dia memiliki sistem saraf seperti cicin yang memiliki esofagus dan memiliki 6 cabang saraf utama. Sistem ekskresinya terdiri atas 2 saluran utama. Yang akan bermuara pada sebuah lubang di tubuh bagian ventral.
poin yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang reproduksi Nemathelminthes. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui ya, karena pada umumnya Nemathelminthes ini dia melakukan reproduksi secara seksual. Jadi tidak terlalu dia lakukan sistem reproduksinya itu secara seksual, sedangkan secara umumnya itu dia melakukan reproduksi secara seksual, yakni sistem reproduksi bersifat gonokoris. Organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya, setiap individu hanya memiliki satu organ kelamin. Nah, fertilisasi itu artinya pertemuan antara sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh kemudian akan menghasilkan telur yang banyak. Ya, di sini ibu akan menjelaskan sedikit. Ini anak-anak bisa perhatikan pada gambar di atas. Ini gambar ini adalah bagaimana cacing gilik ini dia bereproduksi. Gambarnya tidak terlalu kentara ya. Kalian bisa lihat pada gambar ini, gambar yang di laptop. Ini adalah cacing. Ini adalah cacing dewasa yang hidup pada lumen usus halus manusia. Ini adalah usus halus manusia. Nah, cacing ini ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, anak-anak, kenapa ada yang besar dan ada yang kecil? Yang besar ini adalah cacing betina, sedangkan yang kecil adalah cacing jantan. Kenapa cacing betina dia bisa besar? Karena dia akan memproduksi telur-telur, jadi dia harus membutuhkan gizi yang banyak agar telur-telurnya sehat sehingga dia bisa besar. Jadi cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Nah, ini adalah feses. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar ini, arapananya terbagi menjadi dua ya. Feses ini adalah telur cacing gilik tersebut. Nah, ini dia terjadi di luar ya. Ibu akan menggambar sedikit. Ini adalah contoh tumbuhan ini di luar ya. Nah, jadi dia ini telurnya melakukan fertilisasi secara eksternal, artinya dia terjadi pertemuan antara sel sperma dengan ovum di luar tubuh manusia. Nah, anak-anak bisa lihat ini adalah telur yang terbagi menjadi dua. Ini telur yang mengalami fertilisasi atau pertemuan antara sperma dan ovum, jadi dia telurnya sehat, bagus. Sedangkan yang ini telurnya kelihatan tidak baik karena dia tidak mengalami fertil. Secara biologis bisa dikatakan telurnya tidak sehat atau sudah mati telurnya karena dia tidak mengalami fertilisasi. Nah, bisa perhatikan lagi arah panah yang berikut ini menunjukkan pada feses yang ini ya. Ini telurnya sudah mulai membelah, dia membelah menjadi dua. Ini kalian bisa perhatikan. Setelah membelah menjadi dua, dia membelah lagi menjadi banyak. Ini bisa perhatikan pada arah panah ini. Nah, dia telur yang tadi membelah telur atau feses tadi membelah menjadi dua. Setelah itu dia membelah lagi menjadi banyak. Dia membelah lagi menjadi banyak ya telur-telurnya. Nah, ini kalian bisa perhatikan lagi. Setelah itu arah panah yang ketiga, nomor 3 ini feses yang sudah mengalami fertilisasi, dia kemudian berkembang menjadi embrio. Jadi kalian bisa perhatikan ini. Telur yang tadi dia sudah mulai membentuk embrio, cacingnya sudah kelihatan di sini. Ya, jadi dia berkembang menjadi embrio dan dapat menginfeksi selama 18 hari sampai beberapa minggu. Nah, kalian bisa perhatikan ini
pada gambar yang ketiga ini dia sudah mulai membentuk embrio dan sudah terlihat seperti cacing. Setelah yang keempat ini, nomor 4 ini, perhatikan arah panah. Arah panahnya ini dia menuju manusia ya, mulut manusia. Ini manusianya, maaf ya karena gambarnya tidak terlalu bagus kelihatan manusianya. Ini area mulut, dia masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut. Nah, kenapa dia bisa masuk melalui mulut? Ketika makanan yang kita konsumsi itu makanan yang tidak higienis, tanpa kita sadari telur-telur tersebut sudah terinfeksi di dalam makanan, lalu kita mengkonsumsi dan dia ikut masuk tertelan ke dalam tubuh kita, dan dari mulut dia kerongkongan menuju sampai ke usus ya, sampai ke usus, dia menuju ke usus. Nah, di sini ususnya. Ini nomor 5. Setelah itu dia menetas di dalam usus. Nah, setelah telurnya menetas, masuk ke dalam mukosa usus dan ikut sistem sirkulasi hingga sampai ke paru-paru. Jadi dia masuk ikut mukosa dan dia bergerak lagi ke paru-paru. Setelah itu paru-paru, kalian bisa lihat nomor 7, dan dia ini nomor 7-nya. Dia mulai bergerak dan menembus dinding alveolus, lalu ini nomor 7, dia jadi larva dewasa yang berdiam di paru-paru selama 16 hari, kemudian menembus dinding alveolus dan dia bergerak ke arah kerongkongan. Nah, ini di sini arah kerongkongan. Jadi cacing gilik ini dia berkembang biak di dalam usus halus. Nah, ini kalian bisa perhatikan seperti itu ya. Bagaimana cacing gilik ini dia bereproduksi dalam tubuh manusia. Yang berikut yaitu D. Ya, jadi anak-anak kalian perlu ketahui klasifikasi Nemathelminthes ini dia terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas nematoda dan kelas nematophora. Yang akan kita bahas yaitu kelas nematoda. Nah, kelas nematoda ini dia memiliki kutikula tubuh yang transparan, mempunyai mulut dan lubang ekskresi, alat reproduksi pada jantan dengan testis, dan pada betina itu dengan ovarium. Umur cacing pada umumnya dia mencapai 10 bulan. Nah, ini kalian bisa lihat pada gambar ini adalah spesies-spesies yang masuk ke dalam kelas nematoda. Jadi spesies yang pertama yaitu spesies Ascaris lumbarsioides atau cacing perut. Ini yang hidup di dalam usus. Yang kedua yaitu Oxyurus vermicularis, cacing kremi pada manusia. Yang ketiga yaitu Wuchereria banstrophii atau cacing yang mengakibatkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah pada manusia. Yang keempat yaitu Trichinella spiralis atau cacing otot. Jadi biasa kalian lihat pada orang tua yang sudah lanjut usia, mereka pada itu bagian betisnya itu terdapat urat-urat yang sudah kelihatan. Nah, itu adalah salah satu bentuk penyebab dari cacing otot. Ya,
sini Ibu akan tulis ya. Hapus aja. Nah, ini Ibu tulis aja beberapa spesies yang masuk dalam kelas nematoda. Yang tadi sudah sebut, pertama cacing lumber florales atau cacing perut, yang kedua Oxyuris atau vermucularis, cacing Oxyuris vermucularis atau cacing kremi pada manusia, yang ketiga Wuchereria bancrofi atau cacing yang mengakibatkan penyakit elephantiasis atau cacing gajah, dan yang keempat yaitu Trichinella spiralis atau cacing otot. Nah, kalian bisa lihat ini adalah gambar-gambar spesies cacing yang masuk dalam kelas nematoda. Ya, yang terakhir yaitu kita akan membahas poin E, peran tentang Nemathelminthes. Nah, peran Nemathelminthes ini dia pada umumnya itu dia merugikan manusia. Kenapa bisa merugikan manusia? Karena dia berparasit pada tubuh manusia, bahkan juga dia berparasit pada hewan. Ya, jadi mungkin itu saja pembahasan materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu.